Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Jujur aja, saya super excited hari ini karena kita bakal ngadain semacam lokakarya pengembangan profesional, tapi yang beneran praktis dan personal. Khusus buat kalian nih, para pendidik hebat di SMK Pertanian. Jadi kalau kalian pernah ngerasa kewalahan atau bingung gimana cara manfaatin teknologi di kelas, biar pembelajarannya lebih tajam dan nggak cuma sekedar pamer alat, nah kalian ada di tempat yang pas banget. Coba deh kita jujur-jujuran sebentar. Sering kan kita mikir, kita ini sebenarnya cuma lagi bikin aplikasi yang kelihatan keren dan mencolok aja, atau kita beneran lagi ngebangun pemahaman pertanian yang mendalam buat siswa kita. Ini tantangan nyata banget loh di era sekarang. Gampang banget kita terjebak fokus sama kecanggihan teknologinya, terus lupa sama tujuan utama kita. Padahal kan tugas kita itu mastiin siswa bisa menjembatani jurang antara teori abstrak di buku teks dengan praktek nyata di lapangan. Bener kan? Oke. Biar kita sama-sama kayak petani yang baik, kita harus tahu rencana kerja kita hari ini. Kita bakal bahas mulai dari era baru pembelajaran pertanian, terus ngebahas paradigma backward design, ngintip pilihan media interaktif, masuk ke 3 langkah implementasi praktis, dan pastinya ditutup dengan evaluasi dan refleksi berkelanjutan. Kayak nanam benih sampai panen lah intinya. Sip, kita langsung masuk ke bagian pertama ya, era baru pembelajaran pertanian. Di sini, kita bakal ngelihat langsung tantangan nyata di kelas modern kita. Nah, kita ini lagi ngadepin yang namanya kesenjangan digital. SMK Pertanian itu punya tanggung jawab gede banget loh. Kita harus nyambungin teori pertanian yang kadang rumit banget sama praktek langsung di dunia nyata. Tapi, pastinya harus tetap aman buat siswa. Coba bayangin deh. Siswa kalian harus ngimulasiin proses alam yang super kompleks kayak fotosintesis atau siklus nutrisi tanah. Belum lagi harus praktek hal-hal yang agak berisiko, kayak bawa traktor alat berat atau nyampur bahan kimia. Pasti deg-degan kan? Terus gimana cara merancangnya? Masuklah kita ke bagian kedua, paradigma backward design atau gampangnya kita sebut mentalitas panen dahulu. Oke, mungkin kalian pernah dengar istilah backward design atau understanding by design alias UBD. Ini tuh kerangka kerja yang fokusnya ke hasil, dibikin sama pakar pendidikan Grant Wiggins dan J. McTighe. Tapi biar gampang, anggap aja ini mentalitas panen dulu, gini loh logikanya. Sebagai petani, kita kan nggak mungkin asal lempar benih ke tanah terus cuma bisa berharap dan berdoa doang kan? Nggak gitu. Kita pasti nentuin dulu nih mau panen apa di akhir musim, terus kita siapin tanahnya biar pas buat tanaman itu. Nah baru deh benihnya ditanam. Itu dia intinya. Kita tentuin dulu hasil akhir yang mau dicapai sebelum repot-repot mikirin mau bikin aktivitas apa di kelas. Coba deh bandingin dua pendekatan ini. Kalau desain tradisional, itu kadang jadi jebakan Batman buat kita. Kita mulai buka buku teks, cari topik, bikin aktivitas yang kelihatannya seru, baru deh di akhir kita bikin ujiannya. Hasilnya, siswa kelihatan sibuk, tapi esensi pemahamannya malah meleset. Beda banget sama backward design, ini jauh lebih presisi. Kita mulai dari ujungnya, apa hasil yang dipengenin, terus gimana cara kita menilainya. Baru deh yang terakhir, kita rancang aktivitas belajarnya. Jauh lebih terarah kan? Sekarang, sebelum kita bikin rencana pembelajaran kita sendiri, mari kita buka kotak perkakas pendidikan kita di bagian 3, pilihan media interaktif. Wah, opsi yang kita punya sekarang tuh udah keren-keren banget loh. Kita udah nggak cuma ngomongin tayangan presentasi biasa yang ngebosenin. Misalnya nih pakai augmented reality atau AR. Siswa bisa ngelihat anatomi hewan ternak dalam bentuk 3 dimensi langsung di atas meja belajar mereka. Keren kan? Atau bayangin mereka pakai aplikasi mobile langsung di lahan praktek untuk ngitung dosis pupuk dengan super presisi. Ini bukan sekedar game atau main-main, tapi kita benar-benar bawa alat kerja industri pertanian yang sesungguhnya masuk ke dalam ruang kelas kita. Oke, udah cukup teorinya, sekarang waktunya kita sing-singkan lengan baju, masuk ke bagian 4, 3 langkah implementasi praktis buat bikin medianya. Nah, metodologi backward design ini nuntun kita ngelewatin 3 langkah yang super logis dan terorganisir. Tahap pertama, identifikasi dulu hasil yang diinginkan. Apa sih gagasan utama yang benar-benar wajib dikuasai siswa? Lanjut ke tahap kedua, tentuin bukti penilaiannya. Kira-kira bukti nyata apa ya yang bisa nunjukin kalau mereka itu udah kompeten? Terus, tahap ketiga, rencanain deh pengalaman belajarnya. Interaksi atau media kayak gimana yang bisa bantu mereka lulus dari penilaian yang udah kita bikin di tahap 2 tadi. Ingatnya, urutan ini udah paten banget, nggak boleh dibolak-balik. Biar konsep brilian ini nggak cuma ngawang-ngawang di kepala kita pakai satu studi kasus aja ya. Bayangin kita lagi mau merancang sebuah aplikasi simulasi virtual untuk materi pengendalian hama terpadu atau PHT, dan ini khusus untuk tanaman padi. Di tahap pertama ini, kita tuh bener-bener dipaksa buat nentuin secara spesifik keterampilan praktis apa sih yang harus dikuasai siswa sebelum mereka buka aplikasinya.
Jangan cuma pakai kalimat klise kayak, siswa belajar tentang hama, kurang tajam itu. Harus lebih terukur. Misalnya, 1. Siswa harus bisa mengidentifikasi hama padi secara visual. 2. Mereka bisa menganalisis tingkat kerusakan dan nentuin ambang batas ekonomi. Dan 3. Mereka harus jago milih cara pengendalian yang paling pas buat suatu situasi. Mau itu secara biologis, mekanis, ataupun kimiawi. Jelas banget kan targetnya? Masuk ke tahap 2, saatnya kita nyusun bukti penilaiannya. Ibaratnya nih, kayak kita lagi ngecek kesehatan tanah secara rutin. Kita bisa pakai asesmen formatif buat pengecekan cepat, kayak kuis interaktif atau simulasi ambil keputusan yang langsung ngasih respons benar salah. Nah, buat ujian pamungkasnya, kita pakai asesmen sumatif. Tapi ujiannya bukan di atas kertas. Siswa bakal dikasih tugas buat mengelola lahan padi virtual selama 1 musim penuh. Nanti nilai mereka dilihat dari persentase hasil panen akhirnya, plus seberapa besar dampak lingkungan dari strategi PHT yang mereka pakai. Wah, seru banget kan? Nah, sekarang dan ingat, baru sekarang di tahap 3, kita mikirin desain pengalaman belajarnya. Kita akhirnya bisa ngerancang fitur-fitur aplikasinya karena kita udah tahu persis kompetensi apa aja yang mau kita uji. Supaya siswa bisa lulus ujian ngelola lahan virtual tadi, berarti aplikasi kita harus punya beberapa fitur dong. Kayak galeri identifikasi hama interaktif, lingkungan simulasi agroekosistem yang bisa ngerespons cuaca, berbagai skenario pengambilan keputusan bercabang, dan tentunya dashboard evaluasi. Semua fitur ini munculnya organik banget, karena emang ngejawab kebutuhan dari tahap 1 dan 2 tadi. Tapi ada satu catatan penting banget nih dari sumber materi kita. Pas kita lagi ngebangun aplikasi atau media interaktif ini, jangan sampai lupa sama prinsip desain UI dan UX. Desainnya harus jelas dan simple, visualnya konsisten, tombol-tombolnya ngasih respons audio atau visual yang jelas pas dipencet. Dan yang paling penting, bisa diakses oleh semua siswa. Jangan sampai gara-gara teknologinya ribet dan bikin pusing, malah ngeganggu fokus siswa dari tujuan utamanya, yaitu belajar ilmu pertaniannya itu sendiri. Terakhir, kita masuk ke bagian kelima, evaluasi dan refleksi berkelanjutan. Waktunya kita ngukur seberapa sukses panen kita. Jangan salah, tugas kita belum kelar loh walau aplikasinya udah dipakai di kelas. Kita harus evaluasi hasilnya lewat 3 cara jitu ini. Pertama, kita pantau analisis data asesmen yang langsung ditarik dari sistem aplikasinya. Kedua, kita dengerin feedback dari siswa lewat survei dan kuesioner. Kita tanya, aplikasinya beneran ngebantu mereka nggak? Dan ketiga, observasi kelas langsung, biar kita bisa lihat gimana sih interaksi mereka pas pakai medianya. Langkah-langkah ini tuh buat mastiin kalau kita nggak cuma sekedar main-main pakai alat canggih, tapi benar-benar lagi nyiapin skill dan mental siswa buat bersaing di industri pertanian modern yang makin kompetitif. Sebagai penutup dari sesi bedah materi kita kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat bahan renungan kalian. Gimana nih cara kalian bakal mendesain ulang rencana pembelajaran kalian berikutnya biar makin pas buat ngerespons era pertanian digital ini? Saya beneran nantang kalian semua, para pendidik hebat, buat bawa mentalitas panen dulu ini keluar dari sini dan langsung praktekin di kelas SMK kalian besok pagi. Yuk, sama-sama kita bikin pembelajaran pertanian yang nggak cuma interaktif, tapi beneran bermakna dan tajam. Terima kasih banyak udah ngeluangin waktu buat dengerin sesi ini, teruslah berinovasi.